mati kaget, Pak. Iya, betul sekali. Silakan ini yang Oke, kemudian kita akan menggunakan sampel yang kedua, yaitu handphone Polytron ya mereknya. Nah, di sini kita bisa melihat dari baterai bawaan dari ponsel itu sendiri. Di sini kita bisa melihat ya, ada tiga konektor. Di sini kita bisa lihat ya. Ini sama seperti sampel awal. Di sini konektor plusnya yang kiri, terus konektor yang minusnya sebelah kanan. Ya, ini sama dengan yang higher ini. Oke, kemudian kita akan coba menyalakan handphone ini dengan power supply ya. Oke, kita akan menyalakannya. Ini kita capit ke konektor yang kiri plus itu tadi ya. Dan yang maaf lepas. Terus yang kedua adalah perlu dibantu, Mas? Mungkin sedikit susah. Oke. Ya udah. Coba. Kita bisa nyalakan dan menekan tombol power on. Seperti tadi ya. Iya. Kita nyalakan. Ternyata menyala kan. Otomatis dia berarti bisa dinyalakan dengan sebuah power supply dengan voltase tertentu dan ampere tertentu. Jadi ini yang disebut Mas Amin tadi menggunakan power supply untuk mengetes handphone apakah nyala atau tidak. Bukan? Iya, betul sekali. Bila mana siapa tahu baterainya yang kondisi rusak tadi ya. Iya, betul sekali. Karena sejatinya telepon itu menyala jika ada daya yang mengisi masuk ke dalamnya dengan contoh power supply atau mungkin dengan baterai. Maaf, lepas ya. Terlepas. Paham. Oke, nggak apa-apa ya. Ini coba untuk contoh aja. Jelas. Oke, kemudian kegunaan lainnya apa tuh Mas selain untuk itu? Selain kegunaan untuk menyalakan sebuah handphone, power supply itu sendiri bisa kita gunakan untuk mengisi daya baterai. Baterai apa yang kita maksud yaitu baterai yang dayanya itu di bawah dari standar untuk menyalakan sebuah handphone. Yaitu misal di bawah 3 volt atau di bawah di bawah 2 volt segala macam ya. Nah, di situ bisa kita aplikasikan untuk mengisi sebuah daya. Jadi misalnya baterai higher ini dayanya kurang, misalnya saya ukur pakai multitester itu dayanya, selain bisa menggunakan multitester, kita juga bisa ngecek dengan bisa power supply bisa. Iya. Jadi siapa tahu ini baterainya kekurangan daya sehingga bisa dikejut oleh power supply ini. Nah, betul sekali. Kalau misal dia ada dayanya, berarti dia tidak ada efek kejut ya. Ukurannya sama 4,3. Masih sama 4,3 ya, Pak. Oke, di sini kita bisa lihat ini plus yang bawah dan minus yang atas. Oke, kita tempelkan ya, menyesuaikan dengan plus minusnya. Ini plus dan ini minusnya. Lalu oke. Dia gimana bacanya nih? Dia berarti tegangannya 4,4 tuh. Jika kita lepas dia kembali ke 4,3. Berarti tegangan baterai ini adalah 4,4 volt. Berarti baterainya kondisi bagus, kondisi terisi dengan baik. Baik. Oke. Kalau semisal dia di bawah dari standar, dia bisa tertera di layar digital ini, indikator ini ya, misal dari tiba 3 atau semisal kalau tidak ada efek gerak di indikatornya, kemungkinan baterainya rusak. Baik, paham saya sekarang. Ya. Oke. Terus kalau bedanya dengan tipe ini, Mas? Untuk bedanya dengan tipe ini menggunakan bukan digital. Kalau ini digital plus dengan analog. Kalau ini cuma analog saja. Belum dicoba ini ya. Ya, di sini yang kita bisa lihat ya. Ini sudah nyala juga. Iya, ini sudah menyala. Ini buat contoh aja ya. Jadi kita akan fokus menggunakan ini karena ini lebih lengkap karena ada digital dan ada analognya juga. Tadi waktu mencoba menghidupkan baterai handphone ini, Andrabek ampere ini tadi goyang-goyang, maksudnya apa tuh, Mas? Itu istilahnya pada saat menyalakan itu kan arusnya masih belum stabil, Pak.
Jadi kalau misal dia udah nyala, harusnya pasti dia akan stabil, mungkin di antara kisaran 0,4 sampai 0,6 dia akan stabil gitu loh Pak. Oke. Kalau Ya, lompat itu standar drastis dia. berarti mungkin ada yang rusak atau gimana? Iya, lompat drastis atau dia bunyi pip gitu, berarti kemungkinan ada arus yang rusak gitu. Di IC powernya atau charging Ya, mungkin? kemungkinan ada di IC power, IC PA dan IC chargingnya juga. IC charging. Oke. Iya, oke. betul sekali. Komponen untuk mengisi daya handphone ya, IC charging. Iya, betul sekali Bapak. Ini kalau misalnya teman-teman nanti para peserta itu ingin mencari power supply, ada rekomendasi belinya di mana, Mas? Mungkin beberapa toko elektronik menyediakan ya. Terjangkau lah ya harganya. Ya, terjangkau. Kira-kira berapa budget? 100.000, 200.000? Oh, Dari yang murah sih mungkin kira-kira 100-an ya. iya, itu variasi sih, variatif gitu. Kalau di misal toko-toko banyak itu masih variasi gitu lah. Tinggal milih beberapa merek gitu kan banyak gitu lah. Tinggal Bapak milih aja langsung datang ke tokonya dan terjangkau kok gitu. Paling mahal mungkin sekitar 500. Iya, lebih itu 500 biasanya untuk kualitas yang lebih bagus lagi juga gitu. Oke. Dari saya teman-teman mungkin bentar, kabel cukup. Apakah ini kabel ada yang tipe lainnya Mas atau hanya ini aja? Ya mungkin untuk secara garis besar kita menggunakan beberapa tipe. Ya ini secara Ini udah paling yang normal lengkap. ya paling Oh. lengkap ini normalnya emang udah begini ya Pak. Ada yang Ada yang untuk iya ada yang kaitan jepit seperti tadi dan Ya. ada yang pengait seperti juga. ini. Ya, Oke. ini udah termasuk lengkap sih Pak. Baik, saya paham sekarang. Saran kalau saya sebagai pemula beli power supply yang cara milihnya tuh yang kayak gimana yang bagus ya? Apa cukup seperti ini merek baku yang Bapak pakai atau gimana Mas? Ada beberapa merek yang lumayan dan cukup bagus sih, tapi untuk menentukan sebuah bagus Pemula atau sebagai tidaknya, saya ya. pemula ini Tapi untuk gimana menentukan sebuah enaknya? bagus tidaknya itu kita bisa lihat ya. Saya rasa ini juga udah cukup baik nih tipe Ya, ini ya. tipe baku juga Kalau lebih untuk bagus. pemula ya. Iya, untuk pemula bagus juga dan awet juga gitu loh. Soalnya kan saya pemula, teman-teman juga mungkin banyak yang kita bimbing ini ingin berkecimpung di dunia servis atau repair handphone. Jadi budgetnya juga kita harapkan kita bisa info ke mereka budget yang terjangkau tapi mutunya Mutunya cukup bagus, baik. kualitas Nah, bagus juga gitu. Dan- Saya rekomendasikan mungkin sama baku jenis juga ini bagus. baku juga Iya, cukup baku bagus. juga Kalau ini bagus. mungkin lebih mahal ya Mas, GW? Lebih mahal. Dia lebih apa ya? Dia lebih Lebih apa, berat, juga ya. juga dia. Ini dari sisi berat lebih ringan, lebih ringan, lebih simpel, lebih harga lebih terjangkau. Terjangkau. Oke. Jadi teman-teman mungkin dari Mas Amin bisa merekomendasikan merek yang untuk pemula harga yang terjangkau yaitu merek baku. merek baku. Atau Iya. mungkin nanti bila kita compare atau bandingkan di penyedia toko-toko penyedia alat-alat repair, ada pasti kita menemukan merek-merek sejenis yang bisa dibandingkan dari sisi harga, maka akan mendapatkan kualitas yang sejenis dengan merek baku. Terima kasih Mas Amin atas penyampaian mengenai pengenalan modul power supply ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memilih power supply yang baik untuk pemula. Dan sampai saja murah ya. Ya, bisa Dan murah, terjangkau. efektif dan kualitasnya baik. Iya. Sampai jumpa di modul kami selanjutnya.